Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka pada pertemuan Ustadz Mujab pagi ini kita akan menyampaikan satu tema yang sangat penting dalam suasana kita ingin mendalami ilmu agama, yaitu tema yang judulnya adalah memahami Islam melalui ilmu alat. Ya. Bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang cukup kompeten dalam persoalan ini. Beliau adalah alumni dari pesantren Mudi Mesra Samalanga dan juga aktif di organisasi Insafuddin. Beliau bernama Tengku Nasrul Zahidi. Ya, nama beliau Tengku Nasrul Zahidi. Nah, bersama beliau nantinya kita akan berbicara banyak berkaitan dengan tema ini, yaitu memahami Islam melalui ilmu alat. Nah, para pemirsa HTV Allah memuliakan, sesungguhnya semua kita maklum bahwasanya banyak cara memahami Islam, bisa dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, misalnya dengan ilmu teknologi, ilmu geologi dan sebagainya. Tentu berangkat dari ilmu-ilmu itulah kita bisa mendalami makna-makna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Tergantung latar belakang ilmu apa yang kita gunakan. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas satu ilmu yang paling utama untuk diketahui. Itulah yang kita istilahkan dengan ilmu alat. Ada banyak macam ilmu alat, tapi yang paling utama untuk dimiliki adalah ilmu nahu dan ilmu saraf. Dalam kitab-kitab itu disebutkan an-nahu awalan ayyu'lama idil kalam dunahu la yufhama. Nahu itu adalah yang paling utama pertama sekali untuk diketahui, karena satu perkataan itu tidak bisa dipahami tanpa ilmu nahu dan ilmu saraf. Nah, baik para pemirsa HTV Allah muliakan, bagi para pemirsa yang sudah biasa dengan bahasa Arab, sudah pasti tidak terlalu asing lagi ya dengan ilmu nahu dan ilmu saraf ini. Ya. Dan ini bagian dari ilmu yang wajib kita miliki, ya, yang sifatnya adalah fardu kifayah, yang kalau tidak ada seorang pun di sebuah masyarakat yang menguasai ilmu nahu dan ilmu saraf, maka berdosalah ya, seluruh masyarakat itu. Ya. Nah, saya menariknya begini, ada sebagian masyarakat kita yang meskipun tidak berlatar belakang dayah, ya, tapi di sekolah-sekolah juga, ya, terutama sekolah-sekolah agama, itu sudah kenal dengan nama-nama, nggak kata ganti ya, domir, ya. Itulah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, juga hadza, zalika, tilka, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya dasar-dasarnya sudah ada di masyarakat kita, tapi tentu saja tidak terlalu mendalami. Nah, maka pada pertemuan ini kita coba bahas seberapa penting ilmu alat ini dalam memahami Islam. Ya, silakan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Yang saya muliakan Ustaz. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang memahami Islam dengan melalui ilmu alat. Betul. Jadi pertama, Islam ini cenderung dengan bahasa Arab. Jadi agama apa namanya? Adinu bidunil Arabiyah kata'ami bidunil milhi. Okay. Seolah-olah kalau agama ini tanpa menguasai bahasa Arab, seperti makanan tanpa garam. Masya Allah. Jadi, iya. kurang enak. Oke. Namun ketika kita membahas bahasa Arab, tentu juga harus membahas apa-apa yang berhubungan dengan bahasa Arab. Betul sekali.
baik itu ilmu nahu, saraf, balaghah, dan tata bahasa lain, bahkan bahasa itu sendiri. Betul. Kosakata. Betul. Jadi di samping kita menguasai kosakata, juga kita harus tahu bagaimana mengungkapkan lafaz tersebut, kata-kata tersebut dengan bahasa yang benar. Ya. Jadi bahasa yang benar itu harus dengan tata bahasa, seperti nahu. Jadi di situ kita mempelajari, misalnya contoh, tidak boleh bertemu alif lam dengan tanwin. Tidak perlu. Ya, jangan betul. sampai nanti al-mautun. Al-mautun. Itu perlu dikaji, karena kalau tanpa memahami hal-hal tersebut, undang-undang tersebut, maka banyak sekali ucapan-ucapan yang salah. Jadi ketika didengar oleh orang Arab, walaupun kadang-kadang kalau memang baris ujungnya enggak salah, tapi maknanya masih bisa dipahami, tapi ditertawakan. Betul. Berbicara bahasa Arab, tapi bahasanya amburadul, hancur, enggak bagus. Ya, di samping itu fungsi ilmu nahu atau ilmu alat yang lain balaghah itu sangat besar atau sangat luar biasa untuk memahami baik itu Al-Quran. Namun hari ini kita tidak memahami Al-Quran, tidak mentafsirkan Al-Quran, tapi memahami tafsir yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama. Untuk memahami tersebut juga harus melalui ilmu nahu atau ilmu balaghah, supaya kita paham maksud mereka. Seperti contoh min. Kita contohkan aja satu. Min. Okay. Min huruf itu huruf jar. Okay. Di samping dia itu huruf jar, dia mempunyai faedah-faedah tertentu untuk menunjang atau mendukung pemahaman-pemahaman kitab-kitab, bahkan Al-Quran, dengan makna yang mudah, yang sebenarnya. Betul. Contoh faedah min. Min ada berfaedah bagi badal. Seperti dalam Al-Quran, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlifun. Dan jikalau kami berkehendak, niscaya kami ciptakan malaikat minkum, badalakum, ganti kamu. Itu artinya. Jadi ini tidak artinya dari saja, jadi banyak artinya. Itu salah satu contohnya. Betul. Mereka akan menjadi khalifah, mengganti kamu menjadi khalifah di muka bumi. Berarti tidak manusia. Allah mampu menjadikan malaikat saja. Jadi memahami min tidak hanya itu huruf jar. Bermakna dari. Kenapa saya mengambil min sebagai contoh? Karena dulu waktu ikut lomba cerdas cermat, pernah ditanya soal dalam bahasa Inggris. Translate to English. Wa minal jinni wal insi. Jadi saya jawab from jin and human. And from human. Ternyata salah. Jadi among yang betul di situ. Sehingga saya penasaran. Min itu kan artinya dari. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya from. Jadi kok hari ini salah? Saya sangat merasa yakin ketika saya menjawab itu betul. Ternyata di situ adalah min taba'id. Iya, minta maaf. Seperti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Betul. Itu contoh min taba'id dalam Al-Quran. Dan sebagian manusia itu mengatakan beriman kepada Allah wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Kemudian contoh-contoh badal yang lain, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia ganti daripada akhirat, jadi tidak mendapatkan lagi akhirat? Itu ibarat dengan min. Jadi di situ jelas nampak bagi kita bahwa ilmu alat itu tidak hanya nahu, sangat berperan untuk memahami bahasa Arab, memahami kitab kuning, bahkan memahami hadis dan Al-Quran itu sendiri. Iya, betul sekali. Kemudian saya teringat dalam hadis Salabina tentang salat tarawih 8 rakaat. Di situ kenapa tidak bisa diambil 8 rakaat, tidak bisa dipahami bahwa tidak bisa dipastikan di 8 rakaat salat tarawih. Karena tidak ada hal-hal yang memastikan. Seandainya ada kata innama di situ, itu bagian dari khasar. Innama salabina.
Atau innama shalla Rasulullah fi Ramadan samani rakaat. Itu sudah pasti 8 rakaat. Tapi hari ini tidak ada lafaz yang menunjukkan kepastian 8 rakaat. Begitulah Ustaz. Jadi dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani itu ada pembahasan yang namanya khasar. Khasar itu takhsisu amrin bi amrin akhar atau takhsisu syai' bi syai'in akhar. Salah satu takhsis adalah ada adat takhsis iaitu inama, atau ada subutu syai' ba'da nafihi yufidu takhsir. Menetapkan sesuatu setelah nafi seperti la ilaha illallah. Padahal dalam la ilaha illallah kan bisa dikatakan Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Tapi hari ini diungkapkan dengan la ilaha illallah. Disitulah taksis. Berarti tidak ada pemahaman bahawa ada Tuhan lain. Itu kuat. Taksir khusus. Kuat lafaz. Makanya ulama-ulama ketika menetapkan sebuah lafaz, apalagi orang-orang terdahulu, Nabi itu sudah memiliki maksud yang sangat konkret, maksud yang sempurna. Itu saya rasa. Baik, baik para Ustaz yang Allah muliakan. Sangat menarik sekali ya pembicaraan kita berkaitan dengan tema ini. Tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.